Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qail falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan, khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita semua. Marilah kita terus berusaha di sisa umur kita ini untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam setiap Idul Adha, umat Islam kita semua biasanya diingatkan kembali ataupun kita ingat sendiri dengan satu peristiwa yang cukup bersejarah, peristiwa yang sudah menjadi legendaris tentang kisah antara seorang ayah dan seorang anak, yakni kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, di mana kisah tersebut terekam di dalam Al-Quran surat As-Saffat 102. Di dalam ayat ini terjadi dialog antara Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dengan Nabi Ismail, dengan Ismail, waktu itu belum Nabi ya, dengan Ismail sebagai anaknya. Yakni dialog itu, kata Allah, dan ketika Ismail telah sampai kepada masa umur sanggup, sebagian ahli tafsir memprediksi umurnya 14 tahun Ismail ini. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, Anni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi, dan di dalam mimpi itu aku memotong, menyembelihmu. Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah, if'al, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah. Dialog ini bisa menjadi teladan buat kita semua, bahwa untuk
menyukseskan misi Allah yang diemban oleh suatu keluarga, maka perlu adanya hal-hal yang ada seperti dalam ayat ini. Yang pertama, bayangkan Ismail yang baru 14 tahun, bagaimana kira-kira kita ketika bapaknya bilang seperti itu, "Bapak diperintahkan oleh Allah menyembelihmu dalam mimpi tadi malam." Mungkin kita lari. Tetapi Nabi Ismail dengan penuh keimanan menjawab, "Kalau itu perintah Allah, laksanakan." Dalam dialog ini ada setidaknya ada 3 hal. Pertama, ada keimanan di dalam dada Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail sehingga berani mengatakan itu. Kedua, ada kesabaran. Dan ketiga, ada dialog yang bagus, komunikasi yang cukup bagus. Jadi walaupun Ibrahim seorang nabi, seorang ayah, dia tidak diktator, dia tidak kasar bicaranya kepada anaknya. "Aku tadi malam bermimpi seperti itu. Bagaimana menurut pendapatmu?" Seolah-olah digali pendapatnya. Ini harus dijadikan satu pelajaran buat kita. Kita juga perlu dialog dengan bagus dengan anak-anak kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Keluar biasaan Nabi Ibrahim ini kemudian tercatat bahwa memang Nabi Ibrahim berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Ya. Sehingga kenapa sampai Nabi Ibrahim disebut di dalam tahiyat akhir dalam salat kita, nabi lainnya tidak. Itu kalau menurut Al-Shahad Al-Junaidi dari lembaga riset itu menyebutkan bahwa itu karena keutamaan yang dimiliki Nabi Ibrahim berbeda dengan nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad. Kedua, kalau menurut Badaruddin Al-Aini, Nabi Ibrahim juga satu-satunya nabi ketika Nabi Muhammad berisra Mi'raj itu menyapa Nabi Muhammad, yang lainnya diam aja, nggak punya keberanian. Tapi Nabi Ibrahim menyapa. Ya tentu saja alasan yang pertama adalah karena memang Allah juga memerintahkan, seperti ayat yang saya sampaikan tadi dalam surat An-Nahl 123, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian aku mengutus kepadamu untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus, karena Nabi Ibrahim itu bukan orang-orang yang musyrik. Artinya itu perintah Allah di dalam surat An-Nahl. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita jadikan patokan keteladanan peristiwa ini, itu insya Allah kita juga bisa menjadi satu keluarga yang sukses. Namun kita juga perlu saling memahami. Makanya pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengupas tentang bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak. Agar kita memahami hubungan ini, sebagai orang tua kita memahami anak dan anak juga memahami kedudukannya. Bagaimana orang tua di hadapan saya. Nah, untuk berbicara masalah hubungan anak dengan orang tua ini, pemahaman pertama sebagai orang tua kita harus pahami bahwa anak-anak itu anak kita atau diri kita. Karena kalau kita masih punya orang tua, berarti kita meskipun 50 tahun, 60 tahun, kalau masih hidup orang tua kita, berarti kita masih anak juga. Itu anak itu posisinya dalam Al-Quran ada beberapa tempat. Pertama sebagai perhiasan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala." Kata Allah, harta benda anak itu adalah
perhiasan dunia. Artinya perhiasan dunia ini kita juga jangan berlebihan menyayangi anak demi anak sampai lupa Allah. Ukurannya jangan sampai kita melupakan Allah, mementingkan anak. Karena posisinya sebagai perhiasan. Kedua, sebagai penenang, penyejuk hati. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dalam Al-Furqan ayat 74. Dan itu juga sering kita baca sebagai doa kita. Rabbana hablana, ya Tuhan kami, berikanlah kami istri-istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, yang dapat menenangkan hati kami, menyejukkan hati kami. Artinya kita senang, kita teduh kalau melihat istri dan anak-anak kita. Kemudian posisi yang ketiga, anak juga jangan lupa sebagai ujian, sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah itu menjadi cobaan, menjadi ujian. Ya, kita diuji dengan hadirnya anak-anak kita. Awalnya mungkin kita bisa ibadah lebih banyak, dengan adanya anak kita punya tanggung jawab lain. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap anak kita? Sering saya katakan, ya kita usahakan jangan hanya melahirkan kemudian biarkan anak kita, tapi bagaimana kita menyiapkan masa depan anak-anak kita fid dunya wal akhirah. Didik ajaran agamanya, berikan pemahaman-pemahaman, beri keteladanan dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama, kemudian juga menyiapkan masa depannya untuk di dunia juga, sekolahkan, kuliahkan. Dan posisi yang ketiga, hati-hati di sini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, dalam At-Taghabun ayat 14. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu kadang-kadang menjadi musuhmu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu. Dan sikap yang terbaik, kata Allah, kalau ada perselisihan, pertengkaran, maafkanlah mereka, santuni mereka, ya, dan ampunilah mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau kita melihat tafsir Ibnu Katsir, itu agar anak-anak kita itu wajar, Bapak Ibu. Biasanya kan ada beda pendapat, gara-gara beda pendapat si anak maunya A, kita maunya B. Kemudian terjadi percekcokan, perselisihan. Itu kalau menurut Ibnu Katsir, hal-hal seperti itu usahakanlah atasi dengan mempertebal iman kita kepada Allah. Serahkan anak-anak kita, ya, bagaimana baiknya itu kita berpasrah, bertawakal kepada Allah. Kita sudah berusaha, tetapi kita juga harus bijaksana. Makanya seperti Nabi Ibrahim terhadap Ismail, bagaimana pendapatmu? Itu sekitar umur-umur menjelang balik 14 tahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sebaliknya, sebagai anak, ya, kalau tadi orang tua bagaimana memahami posisi anak, tentu harus bijaksana, nggak boleh kasar, nggak boleh yang pokoknya berusahalah seteduh mungkin dengan anak. Tetapi juga sebaliknya, sebagai seorang anak kita perlu memahami posisi orang tua. Banyak ayat maupun ayat Quran maupun hadis yang mengajarkan kepada kita, misalnya ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ingat kata Nabi, ridha Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan marahnya Allah itu terletak pada marahnya orang tua. Sebagai anak kita juga harus berusaha jangan sampai membuat orang tua kita marah, kan begitu. Ambil hatinya kalau pengen menyampaikan pendapat yang berbeda, yang mungkin orang tua saya tidak setuju, tapi ambil hatinya. Jangan kasar, jangan membentak, jangan menghardik,
dan berbaktilah sama orang tua. Karena hati-hati, orang tua kita marah, Allah itu marah sama kita. Kalau Allah sudah marah sama kita, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai hidup kita kemudian tidak dilirik oleh Allah. Tetapi ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, makanya carilah ridhonya orang tua. Kemudian juga dalam surat Luqman yang terkenal ini, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu al-ayat. Diingatkan oleh Allah melalui surat Luqman ini bahwa berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Ingat, ibumu kata Allah mengandungmu selama 9 bulan, kemudian menyusuimu, mengurusmu hingga menyapihmu sampai umur 2 tahunan. Itu bukan pekerjaan yang gampang, ya. Yang awalnya enak berjalan, kemudian tiba-tiba ada manusia di dalam rahimnya, di dalam perutnya, yang tentu saja kemudian jalannya menjadi terganggu. Makin besar perutnya, makin tergopoh-gopoh, makin lemah. Begitu lahir, dia susui dengan penuh kesabaran, dia didik, dia beri pelajaran, dan semua hal-hal agar anak-anak itu bisa memahami bagaimana menghadapi hidup dan kehidupan ini. Dan itu juga menjadi warning, menjadi peringatan buat kita sebagai anak-anak kita. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Kedua, juga mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu satu-satunya nabi yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Itu karena keberhasilan dia berjuang membawa risalah kenabian dengan mengerahkan keluarganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu